Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para syarifah, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tuan-tuan guru, para sesepuh, bini sepuh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau, utamanya kepada Tuan Guru Anwar Syarif, pimpinan Majlis Faidul Amin. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintuha atau mertua sahibul bait Bapak Aris, yaitu Bapak Haji Asmuni, dan juga kepada Bapak Aris keluarga, yang mana saat ini kita berada dalam genangan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan karena sebab dari Bapak Aris keluarga. Kita doakan beliau mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama-sama diajak oleh sahibul bait Bapak Aris sekeluarga untuk mengenang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari sahibul bait Bapak Aris keluarga mengajak kita bersama-sama untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin bertambah. Sebab tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, terkecuali Allah perintahkan semuanya untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di dalam hati kita
terukir cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertambat rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin di dalam hati kita tertambat rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah misi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menciptakan jagat raya ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperkenalkan kepada semuanya tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran, tidak ada satupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan jagat raya ini terkecuali tujuanku," kata Allah Subhanahu wa taala, "agar mereka mengenal, agar mereka mengetahui bagaimana keagunganmu, bagaimana kemuliaanmu di sisiku," kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita. Inilah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana kita menjadi bangga karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun mulai Nabi Adam hingga Nabi Isa terkecuali mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang berjumlah 104 terkecuali semuanya di situ Allah kenalkan tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keagungan Nabi Muhammad, di antara kemuliaan Nabi Muhammad, Allah ciptakan Nabi Muhammad sebelum jagat raya ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jabir sering kita katakan dalam Maulid Habsyi, "Bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Qala ya Jabir, "Innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Jabir bertanya dengan Nabi Muhammad sallam, "Wahai Rasulullah, demi ibu dan bapakku, siapakah yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segalanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi Muhammad sallam? "Wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yaitu nur nabimu yang Allah ciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala." Ulama mengatakan min nuri ay min zatihi. Allah ciptakan Nabi Muhammad dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah nur ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Setelah nur ini diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, berjuta-juta tahun nur ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fi dzalikal waqt ardun wala samaun wala jannah wala nar wala ghairaha. Dan saat itu tidak ada yang namanya jagat raya. Saat itu tidak ada yang namanya bumi. Saat itu tidak ada yang namanya langit. Tidak ada yang namanya surga, neraka, arsy. Yang ada hanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi, yakni nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta tahun nur Nabi Muhammad mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta tahun nur Nabi Muhammad bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari nur inilah Allah Subhanahu wa taala satu persatu ciptakan. Arsy Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah ciptakan arsy, bagaimana keagungan Nabi Muhammad? Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah tulis di arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu pula dengan para malaikat. Berjuta-juta malaikat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para malaikat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti tahmidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin tasbihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah ciptakan surga. Setelah Allah ciptakan surga, bagaimana kembali kita katakan keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap surga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah seluruhnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad, yang mana nur Nabi Muhammad Allah ciptakan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jagat raya ini Allah wujudkan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Adam diwujudkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di surga, baru Nabi Adam bisa bergerak. Baru Nabi Adam bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, berbicara, memandang ketap-ketip. Disitulah Allah langsung mengenalkan bagaimana keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja Nabi Adam diwujudkan oleh Allah, baru saja Nabi Adam bisa gerak, bisa berfikir, langsung diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala Aba Muhammad, yakni bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tiba-tiba dengan ilham yang diberikan oleh Allah, dengan ilham yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam tahu bahwasanya dirinya adalah Aba Muhammad. Cuma Nabi Adam masih bingung. Mana Muhammad ini?
Mana yang dikatakan Allah Muhammad? Bukankah aku saat ini berada di surga sendirian? Nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, lima kannaitani Aba Muhammad?" Kenapa engkau juluki aku Aba Muhammad? Man huwa Muhammad? Siapakah gerangan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika. Laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtu ardhan wala sama'an wala ghairaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, Muhammad itu satu nabi." Ini di antara keagungan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nurnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala nabi. Setelah Allah katakan, "Wahai Adam, Muhammad itu nabi dari keturunanmu." Zahirnya Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam. Namun hakikatnya Nabi Adam diwujudkan oleh Allah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Tiada lain berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wahai Adam, seandainya bukan karena dia, seandainya bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, niscaya aku tidak bakal menciptakanmu," kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua saat ini wujud berkat siapa? Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Maka tidak etis apabila seseorang tidak punya rasa syukur terhadap Nabi Muhammad SAW. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih terhadap manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita berkat Nabi Muhammad. Seluruh nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, seluruh kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukasyafat, di dalam kitab Kasyifatus Saja yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menukil satu hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abdi lam yashkurni ma lam yashkur ila man ajraitu an-ni'mata an-ni'mata ala yadayhi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku tidak aku anggap dia bersyukur kepadaku manakala ia tidak bersyukur kepada seseorang yang menjadi penyebab itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Siapakah penyebab nikmat ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ungkapan kita terima kasih kita terhadap Nabi Muhammad, ungkapan rasa syukur kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita yaitu di antara penyebab kita wujud di dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan orang tua kita yang menjadi penyebab wujudnya kita di alam ini. Allah sejajarkan kedudukannya dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali setelahnya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini
ihsana. Allah perintahkan kepada kita, janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan terhadap kita, janganlah kalian menyembah terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan antara Allah dan orang tua. Dalam ayat lain Allah katakan, anishkurli wali walidak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Minta maaf, siapapun yang cuma bisa pandai berzikir kepada Allah, siapapun yang hanya cuma bisa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya cuma pandai membaca Al-Quran, hanya pandai untuk sholat tahajud, hanya pandai untuk sholat duha, tetapi dia tidak pandai untuk menggembirakan hati orang tua, maka semuanya itu sia-sia. Nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ridhonya kepada kedua orang tua. Kapan orang tua kita ridho? Kapan orang tua kita bangga terhadap diri kita? Kapan orang tua kita senang terhadap diri kita? Maka Allah pun akan ridho. Namun sebaliknya, kapan orang tua kita jengkel terhadap diri kita? Kapan orang tua kita marah terhadap diri kita? Maka Allah pun bakal marah terhadap diri kita. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Walaupun kita hebat beribadah kepada Allah, setiap tahun kita haji, setiap tahun kita umroh 10 kali, tapi kalau kita tidak pandai untuk menggembirakan hati orang tua kita, tidak pandai untuk membahagiakan orang tua kita, semuanya sia-sia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Alqamah? Alqamah kurang apa terhadap Nabi Muhammad? Alqamah tidak pernah ketinggalan jamaah dengan Nabi Muhammad. Alqamah orang yang ahli ibadah. Alqamah orang yang ahli membaca Al-Quran. Alqamah orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa Alqamah di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik kematiannya tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Padahal Alqamah orang yang rajin beribadah kepada Allah. Ba'diyah, qabliyah ia kerjakan. Salat tahajud, salat duha ia kerjakan. Jamaah tidak pernah ketinggalan dengan Nabi Muhammad. Namun kenapa di detik-detik kematiannya Alqamah tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dituntun oleh istrinya, wahai suamiku, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Alqamah? Tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dituntun lagi oleh istrinya, wahai suamiku, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Alqamah? Tidak mampu sedikit pun
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Bingung istri Alqamah. Heran istri Alqamah. Kenapa suamiku ini tidak mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Padahal dia ahli ibadah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Alqamah kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada Nabi Muhammad, diceritakan perihal suaminya. Setelah itu Nabi Muhammad memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menemui Alqamah. Setelah beberapa sahabat ini menemui Alqamah yang di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah sahabat ini mentalkin, mengajari Alqamah agar dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa kata sahabat? Wahai Alqamah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Alqamah, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Alqamah? Sedikit pun tidak mampu lidahnya, sedikit pun tidak mampu bibirnya untuk mengucapkan dua kalimat, walaupun yang mentalkin sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali sahabat Nabi Muhammad mentalkin, mengajari Alqamah agar dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, agar dia bisa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal Alqamah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Alqamah seorang yang tidak pernah ketinggalan jamaah dengan Nabi Muhammad. Alqamah orang yang rajin sholat tahajud. Alqamah orang yang rajin membaca Al-Quran. Alqamah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Istrinya mengajari untuk menalkini, tetap nggak mampu. Sahabat mengajari untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap tidak mampu. Sahabat kebingungan. Kembali menemui Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat ini menceritakan tentang keadaan Alqamah. Bahwasanya Alqamah di detik-detik kematiannya sudah ditalkin, sudah diajari untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun Alqamah, wahai Nabi, tidak mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya Nabi sendiri yang datang menemui Alqamah di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Nabi Muhammad bertanya kepada istrinya, wahai istri Alqamah, apa yang dilakukan oleh suamimu Alqamah? Adakah dia mengerjakan satu amal yang mana amal tersebut yang sekiranya dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat? Padahal dia adalah orang yang rajin beribadah. Padahal dia adalah orang yang tidak pernah ketinggalan jamaah dengan kuat Nabi Muhammad SAW. Apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, aku tidak tahu, wahai Rasulullah. Setauku Alqamah ini orang baik. Setauku Alqamah ini rajin ibadah dengan engkau. Malam Alqamah sholat tahajud, siangnya sholat duha, dan dia sering puasa sunnah, wahai Nabi. Kata istrinya. Nabi kembali bertanya, wahai istri Alqamah, adakah Alqamah ini masih mempunyai orang tua? Apa kata istrinya? Wahai Nabi, setauku Alqamah ini cuma mempunyai ibu. Sedangkan bapaknya sudah meninggal. Maka Nabi tahu, pasti penyebab Alqamah tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat adalah ibunya. Nabi kembali mengutus sahabatnya untuk memanggil ibu Alqamah.
datanglah sahabat Nabi memenuhi perintah Nabi Muhammad untuk memanggil Ibu Alqamah. Tok-tok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibunya. Wahai sahabat Nabi, ada apa gerangan? Kenapa engkau datang ke rumahku? Kemudian sahabat ini menceritakan, wahai Ibu Alqamah, saat ini engkau dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini engkau dipanggil oleh Nabi Muhammad di rumah anakmu Alqamah. Ketahuilah, kata sahabat Nabi Muhammad, anakmu Alqamah saat ini dalam keadaan sakaratul maut. Dan engkau dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui anakmu Alqamah. Apa kata Ibu Alqamah? Katakan kepada Nabi, wahai sahabat, aku tidak mau datang ke rumah anakku. Walaupun anakku mati, aku tetap tidak mau datang ke rumah anakku, kata ibunya. Berarti ibunya sarik. Ya, sakitnya itu di sini, ya. Sakitnya itu di sini. Sarik Ibu Alqamah. Katakan kepada Nabi, wahai sahabat, aku tidak bakal datang ke rumah anakku Alqamah. Walaupun anakku mati. Saksikan, kata ibunya, aku nggak mau datang ke rumah anakku sampai kapanpun. Sudah, sahabat Nabi Muhammad pulang menemui Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, wahai Nabi, Ibu Alqamah tidak mau datang ke rumah anaknya Alqamah. Ibu Alqamah tidak mau memenuhi panggilan, wahai Nabi. Maka Nabi Muhammad kembali menyuruh sahabatnya. Kata Nabi, wahai sahabatku, engkau pergi untuk kedua kalinya. Datangi Ibu Alqamah. Katakan kepada Ibu Alqamah, kalau dia tidak mau memenuhi panggilanku yang kedua kalinya, maka akan aku paksa Ibu Alqamah untuk datang ke rumah anaknya Alqamah. Datang. Sahabat Nabi kembali memenuhi perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok-tok itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata ibunya. Wahai Ibu Alqamah, untuk kedua kalinya Nabi Muhammad memanggil engkau. Nabi Muhammad menyuruh engkau agar engkau datang menemui Nabi Muhammad di rumah anakmu. Dan apabila engkau kembali tidak mau memenuhi panggilan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang akan memaksamu untuk datang ke rumah Alqamah, anak ibu. Maka ibu ini berpikir, rupanya akhlaknya bagus. Nggak pantas kalau Nabi memaksa untuk hadir ke rumah anaknya dalam memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya, wahai sahabat, bagaimana adabku terhadap Nabi? Bagaimana akhlakku terhadap Nabi? Kalau Nabi sampai datang ke rumahku dan Nabi memaksa untuk bisa datang ke rumah anakku, maka sungguh aku takut, wahai sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka terpaksa ibunya memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di rumah anaknya Alqamah, Nabi Muhammad bertanya, wahai ibu, anakmu saat ini dalam keadaan sakaratul maut. Dari tadi anakmu ditalkin, diajari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun anakmu tidak mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Wahai Ibu Alqamah, ketahuilah, penyebab Alqamah ini tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti ada hubungannya dengan dirimu, kata Nabi Muhammad SAW. Wahai Ibu Alqamah,
tolong maafkan anakmu. Tolong ampunkan anakmu. Apa kata ibunya? Wahai Nabi, aku tidak bakal memaafkan anakku. Ibunya keras kayaknya ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di mana ini? Mana guru? Pulau atas nggak karas-karas. Ya, lunak-lunak. Suaminya kawin lagi boleh. Boleh, Bu? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di pulau atas ini sehat walafiat, tambah sugih, suaminya makin mencintainya, makin sayang, suaminya makin banyak duitnya, dan cukup satu saja istrinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Lupa sudah. Sampai di mana, Bu? Pulau atas. Kata Rasulullah, wahai Ibu Alqamah, kalau engkau tidak memaafkan anakmu, kalau engkau tidak mengampunkan anakmu, maka akan aku suruh sahabatku untuk mengumpulkan kayu bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika ibunya mendengarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengumpulkan kayu bakar, ibunya bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa engkau mengumpulkan kayu bakar? Wahai Ibu Alqamah, kata Nabi, kalau engkau masih tidak mau memaafkan anakmu, kalau engkau tidak mau mengampuni anakmu, maka anakmu akan aku bakar sebelum dibakar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi nggak bakal membakar seorang manusia, apalagi umatnya. Cuma Nabi mengancam kepada ibunya agar ibunya memaafkan Alqamah, walaupun ibunya dalam keadaan sarik. Maka kata ibunya, wahai Rasulullah, untuk apa engkau mengumpulkan kayu bakar? Kata Nabi, wahai Ibu Alqamah, kalau engkau masih belum memaafkan anakmu, maka anakmu akan aku bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengarkan anaknya mau dibakar Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, kata ibunya, siapa yang tega melihat anaknya dibakar, wahai Nabi? Mata siapa yang tega di hadapannya anaknya akan dibakar, wahai Nabi? Wahai Nabi, saksikan di hadapanmu saat ini aku mengampuni anakku. Walaupun aku sakit, wahai Nabi, tetap aku akan mengampuni anakku, kata Ibu Alqamah. Setelah Ibu Alqamah memaafkan anaknya tanpa ditalkin, tanpa diajari oleh siapapun, Alqamah dengan sendirinya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya kedua orang tua kita. Inilah kedudukan orang tua kita. Inilah mulianya orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang meninggal dalam keadaan aqul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, tidak bakal dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ahli ibadah, ahli zikir, seandainya dia meninggal pernah membuat jengkel hati orang tuanya dan dia belum sempat meminta maaf kepada anaknya, kepada ibunya, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak bakal memberikan syafaat kepada anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Apa kata Nabi? Ana bariun mimman la tuaddi haqqa walidain. Kata Nabi Muhammad, aku terbebas. Aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memberikan syafaat kepada anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Hati-hati. Orang tua kita ini pintu surga kita dan juga sekaligus menjadi pintu neraka kita. Bagaimana kita berbuat terhadap orang tua kita, maka itulah yang akan menjadi pintu kita. Apakah pintu surga atau sebaliknya pintu neraka? Nabi Musa pernah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Musa, anna man barrani wa aqqani, anna man barra walidayhi wa aqqani katabtu barron." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, siapapun yang berbakti kepada orang tuanya, siapapun yang selalu menggembirakan hati orang tuanya dan dia membuat jengkel aku, apa kata Allah? Katabtuhu baron, maka akan aku tulis orang tersebut orang yang baron." Berarti kalau anak ditulis oleh Allah baron, berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berbakti kepada kedua orang tua sudah jelas orang tuanya bakal ridho. Orang tuanya bakal senang. Dan kalau orang tuanya senang, maka Allah pun akan senang. Walaupun dia membuat jengkel Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Musa, annaman barrani wa aqqa walidai katabtu aqon." Kata Allah, "Wahai Musa, siapapun yang membuat aku senang, dia banyak ibadah kepadaku, dia banyak zikir kepadaku, dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak membaca salawat, akan tetapi dia membuat jengkel hati orang tua, katabtuhu aqad, maka akan aku tulis anak itu anak yang durhaka." Maka siapapun yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala anak durhaka terhadap orang tuanya, maka Allah pun akan durhaka kepadanya. Allah pun akan gak ridho kepadanya. Maka kapan Allah gak ridho kepadanya, maka sudah jelas tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, gak ada lain tempatnya yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda syukur kita terhadap orang tua. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Yang menjadi penyebab zakat raya ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, nenek kita, kakek kita, sampai Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara keagungan Nabi Muhammad, di antara kemuliaan Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam berada di surga, pertama, baru Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenalkan terhadap Nabi Adam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah ciptakan Siti Hawa, temannya Nabi Adam yang ada di surga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Siti Hawa dan Nabi Adam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tidur dan bangun, tiba-tiba Nabi Adam melihat seorang perempuan yang luar biasa, yang sangat cantik, dan insya Allah tidak ada yang bisa membandingi perempuan-perempuan yang ada di pulau atas ini dengan Siti Hawa. Ada nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak? Ibu-ibu, gadis-gadis yang ada di pulau atas ini dengan kecantikan Siti Hawa. Ada nggak kira-kira? Yang nggak tahu juga bagaimana cantiknya Siti Hawa. Nggak bisa dibandingkan dengan ibu-ibu. Ya. Kemudian seorang laki-laki yang diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dia mengerti. Nabi Adam langsung mengerti ilmu laduni. Ketika melihat seorang gadis, langsung buru-buru mau dipegang guru.
Cantik banget ini. Bukan gadis-gadis sembarangan, bukan gadis-gadis kaleng-kaleng ini. Ini gadis yang sangat cantik. Gadis yang luar biasa diciptakan oleh Allah untuk Nabi Adam. Maka dengan secara spontanitas, Nabi Adam pengen memegang rambutnya Siti Hawa. Di-stop oleh malaikat Jibril. Wahai Adam, stop wahai Adam. Stop wahai Adam. Loh, kenapa wahai Jibril? Bukankah ini Allah ciptakan untuk aku? Perempuan ini Allah ciptakan untuk aku. Ya, Laduni tiba-tiba mengerti. Ya, Nabi Adam tiba-tiba mengerti. Iya, wahai Adam, kata Jibril. Cuma ada maharnya, nggak sembarangan. Harus ada maharnya. Nggak sembarangan anak orang dipakai seenaknya. Harus ada maharnya, ada akadnya. Apa kata Nabi Adam? Wahai Jibril, lalu apa maharnya agar aku halal memegang Siti Hawa? Memegang perempuan ini? Sholli ala Muhammad salata marrah. Kata malaikat Jibril, wahai Adam, kalau engkau pengen halal perempuan ini, kalau engkau pengen perempuan ini menjadi milikmu, membaca sholawat 3 kali atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah keagungan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, mengenal tentang keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika berada di surga dengan Siti Hawa, kemudian diusir oleh Allah dari surga menuju dunia ini, beratus-ratus tahun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam tafsir As-Sawi, selama 300 lebih Nabi Adam belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam memohon kepada Allah, ketika Nabi Adam munajat kepada Allah dengan wasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, "Ya Rabb, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirli." Wahai Tuhanku, kata Nabi Adam, aku memohon kepada Engkau, aku meminta kepada Engkau dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Engkau ampuni aku, kata Nabiullah Adam. Ketika Allah mendengarkan Nabi Adam munajat kepada Allah, meminta kepada Allah melalui wasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Allah katakan, "Ya Adam, lau tasyaffa'ta ilaina bi Muhammadin ala ahli samawati wal ard la syafa'naka." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, seandainya engkau meminta kepada aku melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penduduk langit dan untuk penduduk bumi, niscaya bakal aku kabulkan," kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghinakan Nabi Muhammad bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita memuliakan Nabi Muhammad, apabila kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, jangan diam. Sebab ini berbahaya. Yang marah bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, cuma Allah yang gak terima ketika kekasihnya, ketika idolanya tidak dimuliakan oleh hambanya, Allah yang marah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fasyakiya. Diriwayatkan oleh Imam Jabir. Kata Nabi, barang siapa yang namaku disebut, namun dia tidak bersolawat kepadaku, maka sungguh dia orang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Memang hukum membaca solawat itu ulama berbeda pendapat. Dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 4, disitu dikatakan Imam Al-Qurtubi memasukkan perbedaan ulama. Yang pertama, membalas atau bersolawat atas Nabi Muhammad ketika namanya disebut, wajibnya cuma sekali dalam satu majelis. Seperti malam hari ini, kita kan berkali-kali mendengarkan nama Nabi Muhammad. Cuma wajibnya menurut hukum itu kita cuma sekali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat ulama yang satu. Sedangkan pendapat ulama yang lain, hukumnya wajib setiap kita mendengarkan nama Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita disuruh milih yang mana? Yang pertama, ya, yaitu cukup sekali. Cuma ini bukan masalah hukum. Ini masalah adab. Ini masalah kita cinta terhadap Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sebab siapapun yang tidak beradab, dikhawatirkan kita akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ya ini terakhir aja, sudah malam ini kayaknya nih. Nah, sudah malam. Terakhir ini. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Ghazali, di situ Imam Ghazali menukil satu riwayat, malaikat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dimuliakan oleh Allah, yang tadinya diistimewakan oleh Allah, tiba-tiba dihinakan Allah Subhanahu wa taala, diletakkan oleh Allah di Jabal Qaf. Wallahu alam, di mana Jabal Qaf itu? Alam lain. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan malaikat tersebut, dipanggil, "Wahai Jibril, kemari wahai Jibril. Ada apa? Kenapa engkau sekarang seperti ini? Kenapa sekarang kau dihinakan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian malaikat ini menceritakan, "Wahai Jibril, ketahuilah, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melewati di hadapanku, aku diam, enggak berdiri. Kalau ada orang mulia lewat, di antara adab kita, tata krama kita, yaitu berdiri. Ada guru sekumpul lewat dari sana. Kalau kita tetap duduk, berarti nggak beradab. Kalau ada guru sekumpul seandainya lewat di tempat ini, maka adab kita berdiri, yaitu memuliakan seorang wali. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj melewati malaikat ini, malaikat nggak berdiri. Langsung dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita seperti itu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menghiraukan nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bersolawat kepada manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum wajibnya kita bersolawat ketika nama Nabi Muhammad disebut itu hanya sekali dalam satu majelis, walaupun berkali-kali wajibnya sekali, cuma kita khawatir kita mengabaikan atau tidak menghiraukan nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghinakan kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kata malaikat tersebut, "Wahai Jibril, tolong sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong wahai Jibril, mintakan aku syafaat kepada Allah agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Setelah Allah mengutarakan bahwasanya malaikat tersebut ingin minta ampun Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? "Wahai Jibril, kalau dia pengen aku ampuni, kalau dia pengen aku maafin,
baca salat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Inilah kemuliaan keagungan Nabi Muhammad SAW. Mustahil siapapun di antara kita, apabila kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, apabila kita tidak mengenal keagungan Nabi Muhammad SAW, akan tertanam dalam diri kita cinta Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil siapapun apabila di hati kita tidak ada rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad, kita bakal menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Cinta saja nggak ada, apalagi ikuti syariat Nabi Muhammad. Orang bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad, orang bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad, apabila di dalam hatinya tertanam rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan rasa cinta akan tertanam terhadap Nabi Muhammad apabila kita mengetahui tentang keagungan Nabi Muhammad dan bagaimana jasanya Nabi Muhammad terhadap diri kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya, utamanya kepada tuan-tuan guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, bidik sepuh, wabil khusus kepada Bapak Asnawi, Asmuni, minta maaf, Bapak Haji Asmuni, selaku mintuha Bapak Haris, dan juga kepada Bapak Haris, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hadzal wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.